Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masih dan hari ini saya akan mengerjakan E357 yaitu create a Python unit test. Jadi part pertama ini terus kita langsung ke part kedua. Soalnya part pertama ini harus disuruh buka terminalnya, buka VM-nya maksudnya. Jadi part kedua ini langsung buka terminalnya. Hmm. Bahasnya maksudnya berarti di sini unit test ini atau command yang akan nulis semua command line option untuk unit test yang diperlihatkan di output berikut sini. Surat optional argument ada example-nya di sini. Jadi nggak bisa ya. Ini masuk kenapa sih? Dan pasti ini kayaknya pasti help di saat ini. Ya udah kita lanjut ke part 3 tes Python function dengan unit test. Oke ya. Udah berarti tes ini bakal menggunakan 3 variabel yang dirangkum di tabel berikut. Ini ada recursive JSON search.python, mana script ini bakal include JSON search function yang kita akan tes, dan juga ada test data.python yang mana ini adalah data dari JSON search function yang akan dicari. Terus ada test JSON search.python yang dimana file ini akan membuat tes JSON search function ini di recursive JSON search.python scriptnya. Jadi pertama-tama kita masukkan ini command berikut. Oke, di sini berarti ada banyak deh. Create JSON berarti terus maksudnya apa ya? Fungsinya seharusnya ada key dan juga JSON object sebagai input parameternya. Terus kemudian return a list key dan juga value pairs. Ini adalah versi sekarang dari function yang dimana butuh di testing untuk melihat apakah ini bekerja sebagai record. Fungsi dari function ini untuk mengimport test data terlebih dahulu. Kemudian itu untuk mencari data yang sama dengan key variabelnya di file testdata.python. Ini kalau ini menemukan kecocokannya, ini bakal menyamai dengan data di listnya.
Terus print function ini juga di akhir akan print konten yang ada untuk variabel pertama key1 yaitu isu summary. Terus kita buka, terus kita buka ketik, terus sekarang disuruh sosial, kita berarti copy script di atas ke Jest recursive, eh, ke Python. Nah, kita salin berarti ya. Terus kita salin lagi sisanya. Yes. Oke, sudah. Terus sekarang kita jalankan. Setelah kita edit recursive JSON ke Python-nya kita jalankan dengan Python 3 cursive ke Python. Oh, kita chat GPT robot ya. Oke, kita minta bantuan chat GPT untuk memperbaiki code-nya. Kita balik lagi, sekarang kita Python 3 lagi. Unreachable. Unreachable from control. Oke, ya.
Berarti emang nggak ada berarti ya? Nah, yang berarti yang benar berarti ya. Fox 10, 10, 28, 2 ini unreachable. Oke. Jadi, apa setelah kita tahu bagaimana JSON String Function ini bekerja seperti yang dimau, kita bisa open folder test data file test data py. Nah, di sini kita akan cari seperti eh summary-nya. Nah, terus sekarang kita lanjut ke part ketiga, yaitu kita buka nano test JSON Python. Nah, sekarang second import unit test. Ini faster paste artinya. Oke, sekarang kita masukkan ini, paste lagi. Lihat, di sini di unit test code ini kita menggunakan 3 metode untuk search. Untuk ngetes search functionnya itu memberi key yang sudah ada ke objek JSON untuk melihat apakah testing code ini bisa mencari sebuah key. Terus yang kedua kita memberikan key yang tidak ada di JSON objek untuk melihat apakah testing code ini confirm, yang dimana tidak ada key yang bisa ditemukan. Yang tiga kita mengecek function kita mereturn sebuah list yang dimana itu seharusnya bisa. Oke, jadi kita untuk membuat tes ini scriptnya harus ada built-in assert method yang ada di unit test case class untuk melihat kondisinya, yang dimana assert true buka kurung x ini mengecek yang dimana kondisinya adalah true, yang kemudian untuk assert instance a b itu mengecek apakah a ini adalah instance dari type b. Gimana juga komen dari setiap metode ini adalah secara spesifikasi ada dengan triple single quote, 3 single quote, yang dimana di sini dibutuhkan kalau kita mau menjalankan tes ke output deskripsi dari tes metode itu yang ketika berjalan. Kita menggunakan single hash simbol untuk komen, yang dimana tidak akan print out dari deskripsi sebuah tes yang gagal. Untuk part eh, part terakhir dari script ini kita menambahkan unittest.main method, yang dimana ini menjalankan unit test dari command line. Gunaan dari if name sama dengan main ini memastikan bahwa unit test main method ini jalan hanya di script yang dijalankan secara yang dijalankan secara sendiri. Oke, yang
di mana script ini bakal mengimport ke sebuah program yang lain. Unit test main method ini tidak akan jalan. Untuk contohnya kita menggunakan unit test di sini. Sekarang kita tutup. Ya, kalau di jalan ini harusnya gagal. Ya, copy. Nih, unreachable mulu ya. Harusnya kan clean hasilnya. Waduh, gimana ya? Astaga, as. Berarti ada run testnya. Berarti kayaknya benar berarti ini ya. Berarti harusnya ada berarti ya. Oh, berarti langsung perbaiki semuanya berarti ya. Iya dong. Ya berarti sudah benar berarti ini ya. Oke, jadi di sini nyata kalau kita jalan ini code ini masih salah. Seharusnya muncul error seperti ini. Kita tes dan kita lihat
resultnya. Kalau kita jalanin lagi dengan perintah berikut, Python 3 min net init test min test JSON search. Nah, oke, berarti ya. Harusnya kan dia muncul pesan berikut nih. Tapi ini sudah ada. Oke, berarti yang di sini kalau gagal return listener harusnya tidak ada empty tapi fail. Ini mengidentifikasikan kalau key ini tidak ditemukan. Kenapa? Kalau kita lihat di teks di atas sini, kita bisa melihat bahwa statement dari red underscore file ini di ini secara terus-menerus mengeksekusi yang dimana setiap kali functionnya dipanggil ini akan menyebabkan function ini untuk mengkosongkan listnya dan menghilangkan result akumulasinya dari red underscore file dot uphan buka kurung time statement yang dimana akan menambahkan ke list yang dibuat dari red underscore file. Nah di sini ada script yang bisa ininya dimasukkan agar membenarkannya. Jadi kita memajukan red filenya dari function red recursive JSON search.python. Jadi iterasi ini tidak ke override di list akumulasi setiap waktunya. Oke, save terus kemudian save dan setelah itu kita akan mendapatkan output yang dimana akan memverifikasi kalau kita ini sudah membenarkan isunya, memberikan solusi dari isu kita. Kita running recursive ini harusnya Python 3 recursive JSON harusnya ini keluar ya, berarti benar. Dan sekarang kita cek lagi. Oke, sudah ada berarti ya. Ya. Nah, kalau masih gagal ini, kita open testdata.python, file test datanya, terus mencari isu summary, yang dimana kalau untuk case satu ini kita harus menemukannya 2 kali. Tidak harus 2 kali, tapi sekali saja di JSON data object. Kalau kita mencari untuk value key 2, yang dimana ada beberapa simbol ini, kita akan menemukan di paling atas, berarti. Yang dimana itu sudah didefinisikan karena itu bukan nggak ada di data JSON objeknya. Dan terus tes ketiga ini mencek untuk memastikan bahwa itu tidak ada di sana. Tes komen ini memberikan statement kalau key ini harus ditemukan dan harus membalikan list yang kosong. Bagaimanapun, function ini return membalikan empty list yang tidak yang non empty list. Oke. Kita menginvestigasi dan memperbaiki error dari recursive JSON search Python scriptnya. Review lagi, kemudian kita cek apakah red file ini sekarang variable global setelah kita memperbaiki di
step sebelumnya, dimana ini artinya bahwa value ini sudah disediakan di beberapa invocations dari JSON search function, yang dimana ini adalah contoh yang sangat baik dari kenapa bad practice ini bahwa latihan buruk ini good example of why it's bad practice to use global variables dari functionnya. Untuk memperbaiki ISO ini, kita memperbaiki lagi JSON search functionnya dengan outer function. Kita lihat JSON search function dan replace-nya dengan yang ada di bawah. Seperti ini. Kita save. Terus run unit testnya di directory. Sekarang kita Python 3. And unit. Oke, sudah. Ini sudah ya. Berarti sudah itu video saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.